materi kita selanjutnya adalah mengenai balance scorecard. Ya, mengenai balance scorecard. Nah, ini sudah pernah dipelajari dulu gitu. Nah, cuman waktu dulu dipelajari di mata kuliah Akmen itu lebih kepada pengetahuan ya, hanya pengetahuan. Nah, kalau nanti akan kita teruskan pelajaran yang ini itu lebih kepada nyusun secara teknisnya, sehingga makanya akan memakan waktu sampai 3 pertemuan, kemudian pertemuan terakhirnya akan kita gunakan untuk latihan atau kuis sepertinya. Gitu. Nah, jadi yang hari ini kita akan, saya akan mengulang, cuman ya lebih banyak, isinya lebih banyak daripada pas teman-teman belajar di Akmen pas tahun lalu. Gitu ya. Gitu. Nah, yang akan ditekankan adalah fungsi BSC ini sebagai alat pengukuran kinerja, jadi sebagai untuk mengendalikan kinerjanya perusahaan, gitu ya. Nah, ya sekaligus juga untuk manajemen strateginya perusahaan. Nah, kita berangkat dari pemahaman ini ya, pemahaman mengenai keselarasan tujuan, gitu ya. Nah, namanya selaras, jadi setiap tindakan, setiap perilaku, setiap sikap itu sama gitu ya, sama iramanya, sama jalannya, sama apa yang ada dalam pikiran itu sama gitu. Nah, kenapa sama? Karena untuk menyelaraskan tujuannya untuk kepentingan perusahaan. Gitu. Nah, di dalam sebuah organisasi atau perusahaan orangnya banyak sekali ya, banyak sekali di sini nih, orangnya banyak banget gitu. Nah, tapi dia tujuannya satu, sebenarnya tujuannya perusahaan. Nah, orangnya banyak, tujuannya satu gitu. Nah, kira-kira hal yang sulit atau mudah ketika orang semakin banyak, gitu ya, semakin banyak orang, terus menyamakan persepsinya, pikirannya, bahkan sampai hatinya untuk berjalan seiring menuju tujuan yang sama. Tentunya semakin banyak orang akan semakin sulit ya. Untuk 2 orang aja sulit, gitu ya. Nah, apalagi tambah 3, tambah 4, apalagi orangnya banyak seperti ini. Tapi mau nggak mau ya yang terjadi dalam perusahaan, dalam organisasi ya seperti itu. Gitu ya, bahwa setiap kepala isinya berbeda-beda. Gitu ya. Setiap kepala isinya berbeda-beda. Nah, karena setiap kepala isinya berbeda-beda, maka dari itu ya fokusnya atau perhatiannya setiap kepala ini akan menjadi berbeda gitu ya. Nah, apalagi kemarin kita sudah masuk ke responsibility center gitu ya. Nah, di sini ketika masih ingat tipenya cost center, revenue center, profit center, investment center, mereka dinilai kinerjanya, mereka diberikan tanggung jawab gitu ya, ada punya tanggung jawab. Akan menjadi hal yang wajar jika seseorang diberikan tanggung jawab kemudian fokus kepada tanggung jawabnya masing-masing. Lagi ya, jika seseorang diberikan tanggung jawab, kemudian orang tersebut fokus kepada bagian tanggung jawab tersebut. Apakah itu salah? Ya tentu tidak. Gitu. Nah, setiap bagian di dalam perusahaan yang fungsinya sebagai cost center, revenue center, profit center, investment center, dia akan fokus kepada bagiannya masing-masing. Mungkin kalau profit dia bisa 2 gitu ya, bisa fokus ke cost sama revenue. Jadi kalau sebagai sebuah perusahaan ya, dia fungsinya di dalam perusahaan itu ada yang fungsinya cost, ada yang revenue, dia bisa mikir dua-duanya gitu. Nah, apapun permasalahannya di sini gitu ya, semua punya pikirannya masing-masing. Nah, kalau kembali ke gambar yang tadi gitu ya, gambar yang ini gitu. Nah, setiap orang pikirannya masing-masing, ada yang cost, ada yang revenue. Cost revenue aja itu fokusnya sudah berbeda dan bisa bertentangan ininya ya, bertentangan. Ada yang revenue mikirnya jualan aja, yang penting jualan. Padahal jualan juga pakai biaya ya, pakai biaya gitu. Nah, akibatnya ketika aktivitas jualannya tinggi, biayanya tinggi, yang cost center yang marah-marah di sini. Yang cost center yang marah-marah gitu. Nah, itu ya salah satu contoh nih ya. Nah, apapun perbedaan mereka itu diukur kinerjanya. Nah, mereka diukur kinerjanya gitu. Nah, ini ya, belum lagi yang mikir ini, belum lagi yang mikir investment center. Nah, mereka diukur kinerjanya, ya, diukur kinerjanya. Nih, mereka diukur dari sini, gitu ya. Nih, cost atau revenue center diukur ya dari perbandingan antara budget sama anggaran, gitu ya. Kalau cost ya cost, kalau yang bagian revenue diukur revenue-nya, pokoknya perbandingan antara budget sama realisasi. Nah, kalau profit juga diukur, profitnya yang budget sama profitnya yang real, ya. Terus kalau investment center di sini ada yang ROI-nya sama EVA-nya diukur gitu ya, angka ROI, angka EVA sama angka ROI-nya gitu. Nah, tidak salah kalau mereka
fokusnya ke yang hijau-hijau ini di sini, gitu ya, nggak salah gitu. Nah, sekarang permasalahan berikutnya adalah gini, semua hasil angka-angka ini itu sumber angkanya itu dapatnya dari laporan keuangan, ya, laporan keuangan. Perbandingan antara cost dan revenue budget sama anggaran, budget sama realisasi, kemudian profit budget sama realisasi, Eva ROI budget sama realisasi, semua sumbernya dari financial statement. Lepaskan dulu tadi pengertian bahwa setiap orang fokus kepadanya, lepaskan dulu, nanti kita akan kembali ke sana. Gitu. Nah, angka-angka ini harus ada. Kalau nggak ada, ya nggak bisa ada evaluasi. Nah, masalahnya, untuk supaya angka ini ada, angka ini sumbernya dari laporan keuangan. Gitu ya, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan, kalau kita bicara laporan keuangan, berarti kalau laporan keuangan yang nggak ada, angka ini nggak ada dong ya. Angkanya seperti itu. Kalau laporan keuangan nggak ada, angka ini nggak ada. Gitu pengertiannya. Gitu ya. Nah, masalahnya laporan keuangan itu baru ada sekitar, jadi gini, kalau misalnya, sekarang kita tahun 2020 ya, gitu. Nah, tentunya gini, perusahaan bikin sebuah rencana, itu apakah untuk, misalnya untuk besok, kita baru bikin sekarang buat besok, atau gini deh, atau perencanaan misalnya 2020 gitu ya. Untuk rencana Januari sampai Desember 2020. Apakah dibuatnya Desember 2019? Tentu tidak ya, dibuatnya itu biasanya sekitar bulan September, Oktober 2019, bikin rencana untuk sepanjang Januari sampai Desember 2020 gitu. Nah, padahal 2019-nya itu belum habis waktunya, gitu ya, belum habis waktunya gitu. Nah, sekarang lagi bikin rencana September Oktober 2019, tapi laporan keuangan sepanjang 2019 itu belum jadi. Nah, gimana caranya laporan keuangannya belum ada, angka-angka ini bisa keluar gimana caranya? Ya. Nah, itu permasalahannya gitu. Kalaupun nanti keluar laporan keuangan itu keluarnya itu baru sekitar bulan kayak gini, April, Mei itu baru keluar tuh laporan keuangannya. Nah, akhirnya perusahaan membuat rencana gitu ya. Nah, ketika jalan Januari sampai April itu belum ada bekal hasil performa masing-masing kinerja mereka. Sehingga akhirnya kalau kita berbicara mengenai indikator yang hijau-hijau ini yang sumbernya dari laporan keuangan, kita bilang indikator ya, karena kan tandanya mereka itu jalannya on track atau enggak kan angka-angka ini nih, gitu. Nah, masalahnya angka ini baru adanya tuh nanti sekitar bulan April, Mei tahun setelahnya, gitu. Nah, sehingga akhirnya indikator-indikator yang isinya keuangan ya, karena dihasilkan dari laporan keuangan, itu disebut indikator yang terlambat. Ya, atau lagging indikator, disebutnya indikator yang terlambat gitu. Nah, karena mereka terlambat, makanya emang lebih baik terlambat daripada tidak, betul. Tapi akibatnya yang terlambat ini nggak cukup untuk dipegang, hanya ini aja itu nggak cukup gitu. Butuh indikator-indikator yang lain. Sekali lagi ya, walaupun ini terlambat, bukan berarti ini nggak kepake ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, betul. Tapi yang pentingnya lagi adalah karena ini terlambat, butuh indikator-indikator lain yang untuk melengkapi keterlambatannya keuangan. Butuh indikator-indikator lain yang melengkapi keterlambatan dari indikator keuangan di situ. Nah, ya, balance scorecard itu melengkapi hal tersebut. Ya, makanya disebut dengan balance karena seimbang. Seimbang itu kan melengkapi mana yang kurang. Makanya jadinya seimbang gitu ya, seimbang. Nah, nanti scorecard nilai gitu nanti ada, jadi nilainya nanti diseimbangkan karena kalau pakai keuangan itu nggak cukup, jadi butuh indikator yang lain untuk menyeimbangkan supaya pengukuran kinerjanya itu lengkap ya, sehingga pada saat nyusun di bulan misalnya di bulan September Oktober gitu ya, laporan keuangan belum jadi, bisa dibilang ya nggak apa-apa, belum jadi, kan ada indikator-indikator yang lain yang bisa diketahui hari itu juga ya, bisa diketahui hari itu juga di sana gitu ya, gitu ya, itu. Nah, kita akan masuk ke dalam detail-detailnya setelah ini.